Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mungkin saya akan membahas tentang golok sembelih ya. Mungkin yang sepengetahuan saya tahu aja gitu tentang golok sembelih itu, yang mana saya kan bukan jagal, bukan ibaratnya anggota juleha atau apa gitu, tapi kadang saya suka ada request, ada pesanan dari orang-orang juga tentang golok sembelih gitu ya, yang mana dalam golok sembelih ini kita sangat dibutuhkan yang namanya kualitas tahan biar tahan, tidak ngasah-ngasah gitu ya. Ya mungkin yang diutamakan dari segi penyepuhan atau pembajaannya gitu ya. Untuk yang kali ini saya terangkan, ini namanya golok sembelih. Ini namanya golok sembelih jenis pala lindung, pala belut kalau bahasa Sunda, bahasa Bantennya pala belut. Kalau kata orang-orang jagal atau orang-orang juleha, ini namanya pala lindung atau multifungsi. Jadi buat sembelih bisa, dia buat seset bisa. Yang mana dalam golok sembelih ini kita mengutamakan kadang dua paduan sepuh ya, antara semi oli sama air. Kenapa kita pakai dua varian antara semi oli sama air? Karena yang namanya golok sembelih kan sudah identik dengan potong-potong darah hewan gitu, yang berdarah ataupun berlemak, bergaji. Kenapa pakai dua metode antara air dan oli gitu? Jadi biar si golok tersebut gitu tidak mudah serat sama lemak, tidak cepat menempel, atau si bilah tersebut tajamnya ya tajam antara dua kisaran tersebut gitu. Karena ada yang bilang bahwa sepuh oli cepat tumpul, lingsem lah bahasa sininya. Kalau sepuh air bagus tapi getas, keras, sangat menempel ke ibaratnya lemak itu atau darah. Ya mungkin untuk bagian-bagian di sininya juga kita harus benar-benar rapi gitu ya, karena biar sembelih itu jos gitu. Ini belum ada tapak kasahnya ya, hanya sebatas tadi di amplas aja gitu. Ya mungkin kalau untuk seset-seset kertas sih mungkin sudah nggak umum ya, sudah nggak umum gitu. Apa yang selalu saya bilang, saya utarakan gitu, fungsi golok kualitas bagus itu bukan hanya sebatas seset kertas atau tebas-tebasan, tapi bila mana dia tahan tumpul gitu agak lama. Kalau ibarat bilang para jagal ya, sembelih 10 ekor sapi atau 5 ekor sapi tidak motong gitu, itu yang namanya bagus, tidak ngasah gitu. 10 ekor tapi tidak ngasah, 20 ekor tidak ngasah, itu bagus. Apalagi produk-produk kita paling hanya sebatas bajak per gitu. Tapi saya sendiri untuk yang harga agak standar juga, saya selalu dapat ibaratnya kritikan ataupun saran gitu, bahwa ya alhamdulillah golok dari kita walaupun dari bajak per sedikit ya agak jarang ngasah gitu. Kalau untuk sembelih 5 ekor 6 ekor amat mah gitu sapi ya. Ini untuk yang harga agak sedikit standar lah, mungkin gitu, agak sedikit standar ya.
Nah untuk yang kedua, ini golok sembeli dari bahan baja per juga. Mungkin ini yang harga dibilang harga merakyat, itulah harga murah. Dia juga pakai kayu mahoni tuh. Cuman dikasih kapur siri, gambir ya, ibu-ibu ngunyah itu di mulut. Dan untuk pegangan ini mungkin ada safety-nya ya. Kalau ini tidak ada safety-nya, ini terlalu ke arah koleksi. Kalau ini ada safety-nya juga tuh, japak jari. Untuk bilah dia juga standar gitu ya, walaupun harganya murah, tapi insya Allah kita ngejamin tuh, dari warna aja udah kelihatan kan tuh. Kalau yang kadar bajanya full, si bilah itu beningnya beda, karena ini bekas sepuh air bukan sepuh oli. Dia hanya setengah bilah tuh, antara permukaan ini ke bawah dia itu air, sepuh air. Kalau yang atas dia tidak ada bajanya tuh kan, perbedaannya dari warnanya. Tapi walaupun harga murah, ini kita berani ngejamin lah kalau untuk 5 ekor, 6 ekor, 10 ekor mah nggak bakalan ngasah gitu. Kalau ini mungkin fungsinya dia bukan multifungsi, bener-bener ini sembelih runcing ya, mungkin untuk gaya apa ya, kalau jagal-jagal sekarang gaya tarik mungkin ya, gaya tarik, gaya dorong juga ini bisa, mungkin gimana kebiasaan para jagal saja gitu. Nah insya Allah ini tidak akan mengecewakan gitu ya. Tuh harganya juga sangat murah tuh. Dari permukaan mata bilahnya aja sudah benar-benar rapi tuh. Dari sepuannya aja udah kelihatan tuh ya. Ya mungkin masih di peralatan persembelihan atau perjagalan ya. Saya juga akan membahas ini, namanya pisau seset. Jangan salah ya, ini pisau seset. Adapun ini bentuknya bentuk candu, mungkin bukan bentuk lancip. Yang biasanya kan saya kebetulan stok lagi kosong. Biasanya pala lindung juga bulat ke sini. Cuman untuk seset yang begini juga mungkin sudah masuk ya. Yang penting si ujung sininya aja dia tidak runcing, agak membulat. Ya kata orang-orang yang sering pakai, yang sering request gitu, katanya biar nyesetnya itu tidak bolong ke kulit gitu, buat ngiris-ngirisnya. Untuk harga juga ini sangat murah tapi berkualitas. Saya kalau nyeset 3 ekor 4 ekor sapi mah nggak bakalan ngasah. Ini paling cukup di keset-keset sama celana aja gitu ya. Ya mungkin untuk ketajaman juga, saya bilang ketajaman begini sudah umum ya, sudah sangat familiar gitu, sudah sangat familiar banget. Tapi kualitas tahan sama ngasah gitu, ibaratnya 5 sapi atau 5 ekor kambing dia tidak ngasah-ngasah ya. Mudah-mudahan ini juga untuk yang kisaran harganya agak sedikit standar gitu ya, bukan yang bener-bener emak-emak banget gitu. Insya Allah lah sama 5 sapi ekor, 10 sapi ekor nggak bakalan ngasah. Cuman dia pakainya pakai sepuh oli khusus. Kenapa dia pakai sepuh oli khusus? Jadi biar si lemak tersebut tidak menempel si darah si gaji itu, biar melorot gitu ya. Nah ini juga mungkin yang murah-murahnya juga, yang standar-standar bapak-bapak, ibaratnya sembelih-sembelih kambing atau ayam gitu ya. Ini harganya sangat murah banget gitu ya. Untuk kualitas ketajaman juga ya insya Allah kita menjamin gitu. Untuk ketajaman juga tuh, untuk matanya udah tipis,
Untuk kualitas bajanya saya berani menjamin gitu ya. Tuh. Jadi mungkin cukup sekian saja masalah ngebahas soal pisau atau golok-golok sembeli gitu ya, yang mana buatan di saya tuh adanya ya mungkin hanya sebatas begini gitu ya. Mungkin pembahasan soal apa-apa yang saya utarakan tadi bisa bermanfaat buat dipilih dan dipilih gitu dari kualitas-kualitas barang tersebut. Ya mungkin cukup sekian dari saya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.